Hai gengs, sungai merupakan sumber kehidupan bagi jutaan makhluk di bumi. Tapi di dunia ini, ada sungai-sungai yang justru sangat kotor dan beracun, bahkan pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia. Yang lebih gila lagi, jutaan orang masih menggunakan sungai-sungai ini setiap hari untuk minum, mandi, dan mencuci pakaian meskipun airnya sudah tercemar berat. Berikut ini 7 sungai yang pernah dinobatkan sebagai sungai paling kotor di dunia. Di urutan pertama ada Sungai Yamuna di India nih, gengs. Sungai ini mengalir sepanjang 1.376 km dan menjadi sumber kehidupan bagi sekitar 57 juta orang di India Utara. Tapi hanya 2% alirannya yang melewati kota New Delhi dan justru disitulah 80% polusi terjadi. Nggak tanggung-tanggung, kadar bakteri kotoran di Sungai Yamuna mencapai 8,4 juta mpn per 100 ml. Padahal batas aman yang ditetapkan pemerintah India maksimal cuma 2.500. Itu artinya pencemaran di sungai ini sudah 3.360 kali lipat melampaui batas aman. Yang bikin miris, kadar oksigen terlarut di sungai ini adalah 0. Yang itu berarti secara biologis Sungai Yamuna sudah mati karena nggak ada ikan dan nggak ada tumbuhan air yang bisa hidup di sana. Selain itu, setiap tahun menjelang festival Chhat Puja, permukaan sungai dipenuhi busa putih beracun yang tebalnya bisa mencapai 1 meter. Pada Oktober 2025 lalu, petugas bahkan harus menyemprotkan bahan kimia khusus untuk melarutkan busa tersebut sebelum umat Hindu berendam di dalamnya. Pemerintah India sendiri sudah menghabiskan puluhan miliar rupiah sejak tahun 1993 untuk membersihkan sungai ini. Namun hasilnya, sungai ini tetap menjadi salah satu yang terkotor di dunia meskipun sudah puluhan tahun upaya pembersihan dilakukan. Berikutnya ada Sungai Citarum di Indonesia yang juga pernah dinobatkan sebagai sungai paling kotor di dunia nih, gengs. Sungai ini sendiri memiliki panjang 290 km, di mana lebih dari 30 juta orang di Jawa Barat bergantung padanya, termasuk 80% air minum Jakarta. Sayangnya sungai ini sangat kotor dan tercemar, bahkan kadar timbal di Sungai Citarum mencapai 1.000 kali lipat di atas batas yang ditetapkan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Selain itu, kandungan bakteri dari kotoran mencapai 5.000 kali lipat di atas level aman, serta tercemar oleh merkuri, kromium, dan tembaga. Bahkan, pH airnya pernah tercatat mencapai 14, yang cukup kuat untuk membakar kulit manusia. Salah satu penyebab tercemarnya sungai ini tak lain karena di sepanjang sungai beroperasi sekitar 2.700 pabrik tekstil, di mana sebagian besar pabrik membuang limbah langsung ke sungai tanpa pengolahan. Selain itu, banyak warga yang masih buang sampah ke sungai, membuat sungai ini pun dipenuhi sampah sepanjang alirannya. Bahkan pada tahun 2024 terbentuk tumpukan sampah sepanjang 3 km dengan berat sekitar 100 ton yang mengambang di permukaan sungai dan viral di media sosial. Yang lebih gilanya lagi, kelompok pemuda Pandawara Group pernah melakukan aksi membersihkan sungai ini dengan dana pribadi, namun hanya berselang beberapa hari setelah dibersihkan, sungai ini kembali kotor dengan tumpukan sampah. Selain itu, yang bikin situasinya semakin rumit, pabrik-pabrik yang berada di sepanjang aliran sungai ini merupakan pabrik tekstil yang memproduksi pakaian untuk merek fashion ternama dunia. Jadi, setiap kali kamu membeli pakaian murah dari brand internasional, ada kemungkinan limbah produksinya berakhir di Sungai Citarum.
Selanjutnya ada Sungai Gangga di India yang merupakan sungai suci yang dipuja oleh lebih dari 1 miliar umat Hindu dan jadi sumber kehidupan bagi sekitar 400 juta orang di India nih, gengs. Sungai ini sendiri memiliki panjang 2.525 km dan mengalir dari pegunungan Himalaya hingga ke Teluk Bengal. Namun sayangnya, 296 titik sepanjang Sungai Gangga tercatat sebagai area tercemar berat, di mana 72% limbah domestik di India dibuang ke sungai tanpa diolah. Selain itu, ada jutaan liter limbah industri serta jenazah dibuang ke dalam sungai ini setiap harinya. Bagi banyak umat Hindu yang terlalu miskin untuk membayar biaya kremasi, menghanyutkan jenazah ke Sungai Gangga dianggap sebagai jalan terakhir. Bahkan, pada bulan Februari 2025 saat perayaan Mahakumbha Mela, kadar bakteri dari kotoran di titik pertemuan Sungai Gangga dan Sungai Yamuna terdeteksi jauh di atas batas aman, padahal jutaan peziarah mandi di sungai tersebut. Di urutan keempat ada Sungai Buriganga di Bangladesh yang mengalir melalui ibu kota Dhaka dan menjadi sumber kehidupan bagi lebih dari 20 juta penduduk di sana. Namun sayangnya sekitar 3.200 ton sampah dihasilkan oleh warga Dhaka dan sebagian besar berakhir di sungai ini setiap harinya. Bahkan, saking tercemarnya, studi dari Universitas Jahangirnagar yang dipublikasikan pada Juni 2025 mengungkap adanya kadar logam berat yang sangat berbahaya di Sungai Buriganga. Sumber utama pencemaran di sungai ini tak lain adalah limbah industri penyamakan kulit di kawasan Hazaribagh dan Kamrangirchar, di mana setiap harinya ada sekitar 40.000 ton limbah penyamakan kulit yang mengandung kromium dibuang langsung ke sungai tanpa diolah. Ditambah lagi, ada sekitar 21.000 meter kubik limbah industri domestik yang juga mengalir tanpa proses pengolahan. Bahkan di beberapa titik, air Sungai Buriganga berubah menjadi hitam pekat seperti tinta dan benar-benar tidak mengandung oksigen. Dan secara biologis, sungai ini sudah dikategorikan sebagai sungai mati karena hewan dan tumbuhan air sudah tidak bisa hidup di sungai tersebut. Bahkan saking tercemarnya, penduduk sekitar melaporkan luka terbuka di kulit mereka tidak bisa sembuh jika terkena percikan air sungai ini. Di urutan kelima ada Sungai Marilao di Filipina, yang secara biologis sudah dinyatakan mati sejak tahun 1989 nih, gengs. Bahkan, sungai ini masuk dalam daftar 30 sungai paling tercemar di dunia yang dirilis oleh Blacksmith Institute dan Pure Earth, di mana di dalamnya terdeteksi arsenik, timbal, kadmium, kromium heksavalen, dan berbagai logam berat lainnya dalam kadar yang sangat berbahaya. Sumber pencemaran utama sungai ini berasal dari kegiatan daur ulang baterai bekas dan penambangan emas skala kecil yang dilakukan secara ilegal. Selain itu, limbah elektronik, sampah medis, dan limbah industri juga dibuang langsung ke sungai ini. Dan akibat pencemaran yang sangat tinggi, dampaknya bukan hanya pada ekosistem air. Banjir yang sering terjadi juga menyebarkan limbah beracun ke daratan, merusak tanah pertanian, dan mencemari tambak-tambak budidaya ikan. Bahkan, ikan yang ditangkap di perairan ini juga mengandung logam berat yang mematikan jika dikonsumsi. Di urutan berikutnya ada Sungai Doce di Brazil yang merupakan sungai sepanjang 853 km nih, gengs. Nama Doce sendiri berarti manis dalam bahasa Portugis, tapi apa yang terjadi pada sungai ini adalah tragedi paling pahit dalam sejarah lingkungan Brazil.
Pada tanggal 5 November 2015, bendungan limbah tambang Fundau yang dikelola oleh perusahaan Samarco tiba-tiba runtuh dan melepaskan lebih dari 40 juta meter kubik lumpur beracun ke sungai tersebut. Lumpur berwarna merah kecoklatan ini menghancurkan desa Bento Rodrigues, membunuh 19 orang, mematikan 14 ton ikan air tawar, serta rusaknya ekosistem sepanjang 600 km dalam hitungan jam. Bahkan hingga 10 tahun setelah bencana, ekosistem Sungai Doce belum pulih sepenuhnya, di mana lumpur beracun masih mengendap di dasar sungai dan mencemari tanah di sepanjang tepiannya. Akibat tragedi ini, Pengadilan Tinggi London pada November 2025 memutuskan BHP Group yang memiliki 50% saham Samarco terbukti bersalah, di mana perusahaan tersebut diperintahkan membayar 132 miliar rial Brazil selama 20 tahun, serta membayar ganti rugi pada 600.000 warga Brazil yang terdampak. Dan di urutan yang terakhir ada Sungai Tietê di Brasil nih, gengs. Sungai sepanjang 1.100 km ini melewati kota Sao Paulo yang berpenduduk 22 juta jiwa dan seharusnya jadi sumber kebanggaan kota terbesar di Brazil Selatan. Sayangnya, sungai tersebut justru sangat tercemar dan justru menjadi saluran pembuangan raksasa. Salah satu fenomena paling ikonik dari Sungai Tietê adalah gunung busa deterjen di permukaannya, di mana busa ini berasal dari sisa deterjen rumah tangga yang dibuang ke saluran air oleh 22 juta penduduk Sao Paulo. Busa beracun ini pun kadang meluap ke jalan raya dan menutupi jembatan, mirip seperti salju beracun. Bahkan pada tahun 2023, tumpukan busa setinggi 2 meter menutupi jembatan dan jalan raya di pinggiran Sao Paulo. Upaya pembersihan Sungai Tietê sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1992 oleh perusahaan air negara bagian Sabes. Namun sampai saat ini, masalah pencemaran sungai ini masih belum terselesaikan. Itu dia, 7 sungai yang pernah dinobatkan sebagai sungai paling kotor di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.